never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Welcome back to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Ada info terbaru tentang pendataan guru honorer 2022. Segera lengkapi, terdapat 21 data pendukung. Dan itu tidak boleh salah. Dan sekaligus kita ucapkan syukur alhamdulillah bagi guru honorer yang masuk kategori ini bisa mengikuti seleksi P3K 2022 tanpa tes. Simak penjelasannya. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Pendataan tenaga honorer guru 2022 oleh instansi di lingkungan pemerintah daerah dan pusat masih berlangsung. Segera persiapkan 21 data pendukung percepatan pendataan oleh PPK di setiap instansi pemerintah. Adapun pendataan tenaga honorer guru 2022 harus segera selesai pada waktu yang telah ditentukan. Mengingat tahun depan tenaga honorer akan ditiadakan dalam lingkungan pemerintah. Sebab untuk tahun 2023, 2024, dan seterusnya yang ada hanya PNS dan P3K yang kemudian disebut sebagai ASN. Berdasarkan pada surat edaran Menpan RB pada tanggal 22 Juli 2022 yang lalu, pendataan non-ASN ini harus dipercepat. Surat tersebut diperuntukkan kepada PPK di pusat dan daerah untuk segera mendata semua tenaga non-ASN di masing-masing instansi. Surat edaran tersebut juga meminta inventarisasi atau pendataan itu dilakukan dengan tujuan supaya adanya kejelasan status, karir, dan kesejahteraan para honorer yang bersangkutan. Nah, kapan batas waktu pendataan tenaga honorer 2022 oleh instansi dan menyerahkan laporannya kepada PPK? Saat ini pendataan tenaga honorer 2022 oleh instansi di lingkungan pemerintah daerah dan pusat masih sementara berlangsung. Adapun batas inventarisasi dan laporan pendataan oleh instansi ke BKN adalah pada 30 September 2022. Agar bisa mempercepat pendataan, honorer diharapkan kooperatif untuk percepatan kerja PPK dengan mempersiapkan segala bentuk mekanisme pendataan. Di antaranya adalah, pertama, penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Kedua, perekaman data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Ketiga, bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer. Dan yang keempat, selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data honorer agar para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Kemudian yang tidak kalah penting, ada 21 data pendukung yang harus dipersiapkan oleh tenaga honorer guru 2022 untuk membantu percepatan pendataan oleh instansi, yaitu 1. NIK THK2, 2. Nomor KK THK2, 3. Nomor peserta THK2 yang dimiliki pada tahun 2013, 4. Status THK2, 5. Nama lengkap tanpa gelar, 6. Kode lokasi tempat lahir, 7. Nama lokasi tempat lahir, 8. Tanggal lahir, 9. Jenis kelamin, 10. Kode pendidikan terakhir THK2, 11. Nama pendidikan terakhir THK2,
12. Nomor ijazah pendidikan terakhir THK 2. 13. Nama sekolah terakhir THK 2. 14. Tanggal kelulusan pendidikan terakhir THK 2. 15. Kode jabatan terakhir. 16. Nama jabatan terakhir. 17. Nomor SK jabatan terakhir. 18. Tanggal tanda tangan pada SK jabatan terakhir. 19. Tanggal awal kerja. 20. Tanggal akhir kerja. Dan 21. Unit kerja penempatan THK 2 saat ini juga perlu diketahui oleh guru honorer. Pendataan ini tenaga honorer untuk 2022 masih berlangsung hingga 30 September 2022. Segera siapkan 21 data pendukung tersebut. Seluruh guru honorer yang ingin mengikuti seleksi P3K 2022 mendatang harus memperhatikan kriteria peserta yang ditentukan oleh Menpan RB. Bahkan jika ternyata tenaga honorer tidak memenuhi satu kriteria saja, maka bisa dipastikan akan gagal mendapatkan kesempatan untuk menjadi pegawai ASN. Menpan RB telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada PPK tertanggal 22 Juli 2022 yang menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh para honorer agar bisa ikut seleksi P3K 2022. 5 syarat tersebut diantaranya: yang pertama, berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Dan yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja atau minimal kepala sekolah. Yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Dan yang kelima, berusia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021. Dalam hal ini, Menpan RB juga memberikan keistimewaan kepada guru honorer dengan kategori tertentu ini yang bisa mengikuti seleksi P3K 2022 tanpa harus mengikuti tes atau ujian. Seperti yang tercantum dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPK untuk jabatan fungsional, yang juga berisi informasi bahwa ada kategori guru honorer yang tidak perlu mengikuti tes dalam seleksi P3K 2022. Berikut kategori guru honorer yang tidak perlu mengikuti tes. Simak sebagai berikut. Yang pertama, guru honorer yang bisa ikut seleksi P3K 2022 tanpa tes, yaitu guru THK 2 yang lulus passing grade pada P3K 2021 dan belum memperoleh formasi. Guru honorer dengan kriteria ini masuk dalam kategori pelamar prioritas 1, di mana saat pendaftaran seleksi P3K 2022 nanti dapat menggunakan hasil tes P3K 2021. Kemudian yang kedua, guru negeri yang sebelumnya lulus passing grade juga masuk dalam kategori pelamar prioritas dan bisa ikut seleksi P3K 2022 tanpa mengikuti tes. Kategori ini ditujukan bagi guru negeri yang lulus passing grade di P3K 2021 namun belum dapat formasi. Maka pada seleksi P3K 2022 mendatang, guru ini masuk dalam prioritas pertama. Selanjutnya yang ketiga, guru sekolah swasta yang telah lulus passing grade pada P3K 2021 tetapi belum dapat formasi akan dijadikan pelamar prioritas pada P3K 2022 mendatang. Kedepannya, guru kategori ini cukup menyerahkan hasil tes pada seleksi P3K 2021 saat mengikuti seleksi P3K 2022 karena masuk pelamar prioritas 1. Selanjutnya yang keempat adalah guru lulusan PPG yang lulus passing grade akan menjadi pelamar prioritas pertama pada seleksi P3K 2022 mendatang.
Lulusan PBG yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 cukup menyerahkan hasil seleksi P3K 2021 pada saat mengikuti seleksi P3K 2022 mendatang. Yang kelima, guru THK 2 yang belum ikut seleksi P3K 2021. Pada kesempatannya di seleksi P3K 2022 akan masuk dalam kategori pelamar prioritas kedua. Sebenarnya pelamar prioritas kedua hanya ikut seleksi kompetensi dan pemeriksaan latar belakang. Selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendikbudristek. Selanjutnya yang keenam adalah guru THK 2 yang belum lulus passing grade. Ini yang akan mengikuti seleksi P3K 2022. Maka kedepannya guru kategori ini akan masuk sebagai prioritas kedua. Berikutnya yang ketujuh, guru non-ASN atau guru honorer di sekolah negeri telah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun dan belum pernah mengikuti seleksi pada P3K 2021. Maka guru ini akan masuk sebagai pelamar prioritas ketiga di P3K 2022 dan seleksinya akan sama dengan pelamar prioritas kedua. Dan yang ke-8 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang belum lulus passing grade P3K 2021 dan sudah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Demikian kabar yang saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.